Salam saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Pada saat ini kita akan membahas firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita yang diambil dari Yohanes 10 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sekali lagi, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam nats hari ini Yesus menggunakan gambaran tentang gembala, kawanan domba, para pencuri dan perampok untuk menggambarkan hubungan antara dirinya dan juga pengikutnya yang sejati, dan orang-orang yang ingin memisahkan Allah dengan umat Allah. Inilah kalau kita melihat tentang hubungan dalam Yohanes 10 ini. Saudara-saudara, tentu kita bertanya, mengapa Yesus menggambarkan kita sebagai kawanan domba? Mengapa bukan binatang-binatang yang lain seperti gajah, singa, gorila, atau juga jenis binatang perkasa yang lainnya? Ternyata saudara-saudara, melalui perikop ini penulis ingin menjelaskan keadaan kita yang lemah, yang tidak berdaya, yang mudah tersesat dan selalu dalam keadaan bahaya. Itulah yang menjadi karakteristik seekor domba ini. Karena kita seperti domba yang lemah, maka kita membutuhkan gembala yang dapat membimbing, menuntun kita ke jalan yang benar, dan melindungi kita dari serangan si jahat. Saudara-saudara, dalam nats ini ada dua macam gembala yang ingin disebutkan. Yang pertama yaitu gembala yang baik. Gembala yang baik yaitu gembala yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan yang kedua ialah gembala upahan, yaitu gembala yang bukan gembala yang benar-benar memiliki domba itu sendiri. Sehingga ketika melihat serigala datang, gembala ini meninggalkan domba-dombanya dan ia lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Karakter seorang gembala adalah tekun, tulus, teliti, setia, dan juga bertanggung jawab. Jika seekor dombanya tersesat, ia akan berusaha mencari untuk menemukannya kembali. Jika ada domba yang luka, ia akan berusaha membalut lukanya agar dombanya sembuh kembali. Karakter seorang gembala ini menjadi alasan bagi Yesus untuk memberi gambaran tentang dirinya, sehingga lebih mudah diterima oleh para pendengarnya. Kita juga dapat melihat bagaimana Yesus dalam pengajaran-pengajarannya, ia selalu membuat sebuah perumpamaan sehingga orang yang mendengar itu mudah untuk memahaminya. Yesus adalah gembala yang tidak tega bila umatnya terluka, menderita, bahkan tersesat. Yesus ingin agar setiap pengikutnya itu memiliki pribadi dan karakter seorang gembala yang tulus, yang setia tadi, yang tekun, dan juga yang bertanggung jawab. Semua ini adalah sikap yang diharapkan ada pada setiap murid Yesus, di mana mereka berada untuk menjadi berkat dan hadiah bagi sesamanya, dan juga untuk kita saat ini, terkhusus yang mendengarkan renungan ini. Pada saat Tuhan Yesus menyatakan dirinya, akulah gembala yang baik, ini berarti menyatakan ada kualitas tertentu yang dimiliki oleh sang gembala tersebut, sehingga ia disebut sebagai gembala yang baik. Kita akan melihat kualitas dari seorang gembala yang baik itu. Dalam nats ini yang pertama yang ingin disampaikan kualitasnya yaitu ia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Pada bagian ini Tuhan Yesus mengkontraskan gembala yang baik dengan mereka yang hanyalah sebagai seorang gembala upahan. Para upahan ini bukan pemilik domba dan mereka tidak memperhatikan domba-domba tersebut. Ini dapat kita lihat dalam ayat yang ke-13. Bahkan ketika ada serigala datang, mereka meninggalkan domba-domba itu, kemudian mereka lari
Karena yang mereka perhatikan ialah diri mereka sendiri, bukan domba-domba itu. Tetapi lain hal dengan gembala yang baik tadi, karena gembala yang baik justru memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yang menjadi fokus gembala yang baik ialah domba-dombanya dan bukan mereka sendiri. Itulah sebabnya ketika serigala datang, maka gembala tersebut akan memberikan nyawanya bagi pengganti agar domba-dombanya tidak dimangsa oleh serigala tersebut. Bahkan ini jugalah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika ia mati menggantikan hukuman dosa-dosa manusia di atas kayu salib. Kita yang seharusnya binasa karena dosa-dosa kita, namun Tuhan Yesus memberikan dirinya untuk menanggung dosa-dosa kita. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik," maknanya ialah Tuhan Yesus memberikan nyawanya supaya kita memiliki hidup yang kekal. Kemudian karakter yang kedua yaitu ia mengenal domba-dombanya. Di ayat yang ke-14, Yesus menegaskan bahwa sebagai gembala yang baik, ia memiliki kualitas yang unik, yakni ia mengenal domba-dombanya. Biarpun domba-dombanya kelihatan hampir sama semuanya, namun gembala yang baik dapat melihat perbedaan yang sedikit sekalipun antara domba yang satu dengan domba yang lainnya. Hal ini menunjukkan pengenalan dalam diri sang gembala terhadap domba-dombanya, sehingga ia dapat mengenal setiap dombanya. Bukankah ini adalah berita yang sangat indah? Karena Tuhan Yesus mengenal setiap kita. Saat Tuhan mengenal kita, ini juga berarti ia tahu bahwa dengan jelas semua apa yang menjadi pergumulan kita, kepahitan, kekecewaan, dan bahkan semua kebutuhan yang kita butuhkan dalam hidup kita. Lalu mengapa kita harus khawatir seakan-akan berjuang sendiri di dunia ini tanpa ada yang menolong kita? Selain itu juga saudara-saudara, di ayat yang ke-14 ada juga bagian yang indah dalam frasa ini. Dan domba-dombaku mengenal aku. Bukan terhenti sampai bahwa seorang gembala yang mengenal domba-dombanya, tetapi domba-domba juga mengenal gembalanya. Ini berarti seharusnya domba-domba mengenal gembalanya, mengenal suara gembalanya. Yang menjadi pertanyaannya ialah, kenalkah kita dengan gembala kita? Kenalkah kita dengan suara gembala kita? Jangan sampai kebisingan dunia dan hiruk pikuk kesibukan kita membuat kita kurang mengenal siapa gembala kita. Dan bahkan kita juga tidak bisa lagi mendengar suara gembala kita. Karena itu saudara-saudara, marilah kita taat dan tunduk kepada sang gembala yang baik itu, agar kita boleh memperoleh perlindungannya. Selamat dan semangat untuk mengenal gembala kita, gembala yang agung. Amin. Kita berdoa. Biarlah Tuhan kiranya Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, yang menguatkan kami sehingga kami boleh memahami kebenaran firman dan kami hidup di dalam firman sebagaimana Engkau yang menjadi gembala atas kami, domba-domba-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan kami mampu meneladani sosok seorang gembala. Di dalam kehidupan kami juga boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur.